Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Sebelum Ustazah tunjuk loh. Kelas 6. Masa orang enak sih ini mau dengan percaya diri, monggo siapa yang mau memimpin berdoa? Ada yang mau? Mike kemarin siapa Ustazah lupa. Ya Reski, lain kali namanya diganti ya Mas Res. Pimpin berdoa Mas Reski. Semua mic dinyalakan. Sikap berdoa. Tunduk kusuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warma bifahmi bismillah sadri wa yassir li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu farduli indahajati Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semuanya sudah siap teman-teman untuk mengikuti pembelajaran secara daring hari ini? Iya. Mana suaranya? Semuanya siap? Siap. Siap. Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, Ustazah langsung saja masuk ke materi untuk pembelajaran kali ini. Tadi Ustazah sudah bilang kita hanya satu mupal saja. Nah ini tema judulnya PPKN ya. Ini nanti di KD 3 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya, begitu ya. Kalau berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, teman-teman ada yang tahu ini perwujudan sila keberapa ya? Sila keberapa teman-teman? Ada yang bisa? Persatuan dan kesatuan itu sila keberapa ya? 3. Berapa? Berapa teman-teman? 3. Oh, good. 3 ya.
Nah ini nanti sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya di buku kalian juga sudah ada, tapi ini Ustadzah rangkum dan Ustadzah tambahi materinya. Nah untuk materi ini nanti 2 bab. Bab yang pertama kemarin nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekarang makna persatuan dalam perbedaan. Jadi ada 2 bab nanti ya. Indonesia itu adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, untuk perbedaan tersebut itu adalah kekayaan bangsa kita. Kalian pernah dengar semboyannya dari Indonesia yang ditulis di burung Garuda? Itu semboyannya apa ya? Ada yang bisa? Bhinneka Tunggal Ika. Pinter. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa? Pengertiannya atau maknanya dari Bhinneka Tunggal Ika? Tapi satu. Kenapa? Berbeda-beda tapi satu. Enggih, pinter. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, nanti kita ada suku bangsa itu di Indonesia banyak sekali dari Sabang sampai Merauke ya. Mungkin di daerah kalian ada yang berbeda suku. Atau teman kalian juga di sini. Ada yang berbeda suku dengan, kalau kita kan suku Jawa ya. Mungkin ada yang suku Sunda. Ada? Ada yang mungkin asalnya dari Jawa Barat. Atau ada yang dari luar Jawa, mungkin Kalimantan, Sumatera, itu sudah berbeda suku ya. Bahkan bahasanya juga berbeda. Nah, itulah yang salah satu kenapa kok ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa walaupun kita berbeda dari Sabang sampai Merauke, kita itu tetap satu, yaitu satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita sering menyebutnya NKRI begitu. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Kemarin Ustadzah sudah memberikan tugas, contoh Ustadzah suruh menuliskan contoh-contoh hidup rukun, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau kalian masih ingat yang ada di buku 6B bagian awal yang bentuknya tabel, itu sudah cek di Google Classroom, banyak yang sudah mengumpulkan, alhamdulillah. Terus untuk hidup rukun itu dapat dibangun mulai dari tadi ya, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena kita ini lebih seringnya di rumah, jadi harus benar-benar hidup rukun dengan terutama adik ataupun kakak, karena biasanya kalau di rumah itu banyak loh ya yang bertengkar dengan adiknya atau kakaknya. Ada di sini mungkin? Semoga tidak ada ya. Ada yang sering di rumah itu bertengkar dengan kakaknya atau adiknya, bahkan atau mungkin rebutan mainan begitu ya. Ada yang seperti itu? Ada. Ada. Nah, untuk menjaga kerukunan, kalau kalian punya adik, ya harusnya mengalah, gitu ya. Bahkan kalau yang punya kakak juga bilang mengalah itu malah lebih bagus ya, untuk menjaga kerukunan ya. Ustadzah lanjutkan. Ini ada contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Coba nanti bisa diamati ya, mungkin di lingkungan sekitarmu. Yang pertama di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Misal kita kan sukunya suku Jawa ya, mungkin Pak Lekmu, Bu Lekmu, Budemu, atau Pak Demu itu berasal dari suku yang berbeda. Contoh dari Ustadzah Wulan saja. Ustadzah Wulan itu punya keluarga yang dari Bandung. Beliau itu asli dari Bandung. Nah, sukunya suku apa? Ada yang tahu kalau Bandung? Sunda. Sunda, benar sekali. Sama Ustadzah juga punya saudara itu yang tinggalnya itu ada di Manokwari, Papua. Ada yang pernah dengar suku di Manokwari, Papua itu suku apa? Gak tahu.
Nggak tahu siapa itu yang tadi yang bilang nggak tahu. Nah, tugas Asmat. nanti. Siapa? Asmat. Pinter sekali. Ponaane Ustadzah itu ada loh yang logatnya, karena memang tinggalnya di Indonesia Timur, di Papua ya. Itu logat berbicaranya itu sudah beda dengan kita. Lebih ke logatnya logat suku Asmat, karena di sana memang banyak sekali. Di Manokwari itu banyak suku yang di sana, maksudnya tinggal bareng dan alhamdulillah juga rukun gitu ya. Walaupun berbeda-beda sukunya, bahkan ada yang temannya itu dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Nah, tugas kalian nanti atau usahakan nanti cari tahu suku-suku yang ada di Indonesia itu apa saja. Ini berkaitan juga dengan pembelajaran IPS ya, suku sama budaya begitu ya. Terus ada contoh yang lain di lingkunganmu, mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Mungkin tetanggamu ada yang tadi Ustadzah bilang, mungkin dari Bandung, mungkin dari Kalimantan atau Sumatera. Bahkan mungkin ada yang dari Papua ya, kayak teman keluarga nih Ustadzah begitu. Saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Benar sekali ini. Bahkan mungkin kita tidak tahu ya apa yang mereka bicarakan ya, apa sih artinya. Karena memang logatnya atau bahasanya daerah itu sudah berbeda begitu. Yang daerah Jawa saja, Jawa Timur dan Jawa Barat, bahkan nanti Jawa Tengah itu bahasanya sudah berbeda. Apalagi kalau yang di luar Pulau Jawa itu juga bahasanya berbeda. Untuk biar kita saling bisa berkomunikasi, makanya kita disuruh memakai bahasa persatuan kita. Bahasa apa? Bahasa apa teman-teman? Pakai bahasa Indonesia begitu. Ini ada juga mungkin di sekolah itu ada temanmu yang beragama berbeda. Kebetulan karena kita di sekolah Islam, semua teman kita adalah beragama Islam. Tapi bisa jadi nanti kalau kalian sudah masuk di SMP, SMA atau perkuliahan, itu akan menemui teman-teman yang berbeda agama. Mungkin Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Dulu Ustadzah SMP itu punya teman yang agama Kristen, ada yang punya teman agama Katolik juga ada, Hindu juga ada. Dalam satu sekolahan itu bermacam-macam ya, walaupun berbeda-beda, ya tetap harus hidup rukun begitu ya. Nah, nanti ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Ini nanti perwujudan Pancasila sila ketiga ya. Yang pertama, biar kita nanti hidup dalam perbedaan, itu yang pertama harus peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli itu berarti menyadari ya, bahwa orang lain itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli itu juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Jadi kalau kalian di sekolah atau bahkan di rumah itu harus peduli terhadap sama, baik nanti keluarga, teman, tetangga, begitu ya. Itu sikap yang pertama untuk agar kita dapat menjaga persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, itu mendahulukan kepentingan bersama, teman-teman. Ini sebagian kita ya, masyarakat itu kan beragam. Kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh egois seperti itu ya. Kepentingan bersama itu dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat atau sekolah bahkan atau negara. Mungkin kalau kalian setiap hari Minggu begitu, kadang ada kerja bakti. Padahal kalian juga mau pengennya itu bersantai di rumah. Lah jangan egois. Jadi harusnya kita harus mementingkan kepentingan bersama dulu. Kita ikut kerja bakti begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu toleransi kepada orang lain. Nah, ini sangat diperlukan. Apa itu toleransi? Nah, toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Ini toleransi itu terutama kalau kita
di Indonesia itu yang paling dan paling terlihat itu adalah toleransi beragama. Kita kan agama banyak sekali ya di Indonesia, itu kita bisa menggunakan sifat ini ya, toleransi. Kalau mungkin nanti kalian menemui teman yang berbeda agama, ada yang dimana dia harus sembahyang, kalian harus memberikan waktu dia untuk sembahyang, begitu ya. Nah, toleransi ini merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan rumah, atau baik di lingkungan nanti sekolah dan masyarakat, begitu ya. Harus benar menjunjung toleransi, begitu, dari semua aspek. Lanjut ya. Nah, kemarin sudah kita kerjakan tentang hidup rukun atau contoh-contoh hidup rukun. Nah, ini hidup rukun itu apa toh? Nah, hidup rukun itu hidup yang saling menghormati, menghargai, menyayangi di antara sesama manusia, begitu ya. Itu yang disebut hidup rukun. Nah, manfaat hidup rukun itu ini Ustazah rangkum ada 5. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Benar ya. Kalau kita rukun, itu pasti akan terciptalah kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Jadi tidak ada pertikaian, begitu ya. Ketiga, menghindari perselisihan. Jadi tidak ada perselisihan lagi kalau kita memang benar-benar hidup rukun. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Contoh yang paling kecil saja, kalau kalian di sekolahan, temenmu ada yang kesusahan membawa peralatan apa ya? Bisa jadi peralatan olahraga yang disuruh ustadz apa ustadzahmu itu untuk membawa, kalian saling bantu membawakannya. Itu sudah termasuk wujud dari atau manfaat dari hidup rukun. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Benar sekali, kalau semua warganya itu hidup rukun, insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa itu akan terwujud, begitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu teman-teman? Ini ada beberapa nilai-nilai persatuan, nanti ada di lingkungan masyarakat dan ada di lingkungan sekolah. Nah, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, itu nanti Ustazah beri contohnya dan manfaatnya juga ya. Contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Ini contoh yang pertama, itu membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, ini boleh ya. Kalau ada temanmu yang mengalami kesulitan, itu boleh dibantu, asal tidak membantu saat ujian atau ulangan, begitu ya. Tidak malah kita mengganggu atau malah menyepelekan temanmu. Ah, kamu nggak bisa, nggak jadi temanku. Tidak boleh seperti itu. Malah harusnya kalian bantu bagaimana caranya agar temanmu itu juga paham, begitu ya. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Ini alhamdulillah kalau kalian di sekolah pasti melakukan piket bersama ya. Tapi sekarang sudah hampir mau 2 tahun ini kan kita tidak di sekolahan, maksudnya tidak pembelajaran dari awal pagi sampai sore itu kan enggak. Jadi mungkin belum bisa melaksanakan ini. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat. Nah, ini dulu kalian pasti seperti itu, tanpa membeda-bedakan ya. Jadi tidak boleh bahasa kerennya untuk anak-anak itu buat geng. Nah, itu tidak boleh. Kita harus benar-benar bersama-sama atau tidak boleh membeda-bedakan. Yang nomor 4 itu mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Ini alhamdulillah juga kalau kita di SDIT itu sering ya melakukan sumbangan atau menarik sumbangan untuk korban bencana, bahkan mungkin ada teman kalian yang mengalami musibah.
Lanjut ya. Nah, dari semua itu tadi contohnya, nanti ada manfaat yang diperoleh. Nah, ini manfaat yang diperoleh yang pertama itu dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Mungkin kalau kelompok itu ya. Jadi benar-benar barengan kita mengerjakan. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Benar sekali, kalau kalian tidak membeda-bedakan teman, itu biasanya akan nyaman di kelas. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Ya, ini sudah 6 tahun kalian belajar di STIT, pasti persahabatannya semakin erat kalau kalian hidup dengan rukun, begitu ya. 4. Membangun kekompakan ketika berolahraga. Ini biasanya kalau olahraga kan modelnya berbentuk kelompok ya, dengan Ustadz Pras kalau dulu ya. Kalau sekarang nanti berbeda guru olahraganya. Lanjut, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Kalau tadi lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Nah, yang pertama ini Ustazah beri contoh cuma 3. Membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Benar ya. Dulu kalian pernah memberikan sumbangan untuk, bahkan kita sampai mengadakan sholat gaib ya, untuk, dulu lupa itu Ustazah. Pas apa ya itu ya? Sumbangan-sumbangan yang sering kita lakukan karena sudah mau 2 tahun nggak di sekolah, Ustazah lupa. Dulu pernah ya di SDIT itu melakukan donasi atau sumbangan untuk korban bencana alam, bahkan sering, dan kalian juga ikut berdonasi dan juga ikut sholat gaib begitu ya. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Tadi ya, toleransi. Jadi kalau punya teman yang beda agama, kalau saatnya dia sembahyang itu atau saatnya dia beribadah, diberikan waktu. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Ini jelas sekali, harus gotong royong ya. Mungkin ada yang tetangganya sedang bangun rumah atau ada gawe, itu biasanya kan kalau di desa kita bareng-bareng ya mengerjakannya. Nah, manfaat yang diperoleh kita kalau menerapkan nilai persatuan dan perbedaan di masyarakat, yang pertama yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, damai, sama yang tadi. Masalah yang nomor 2, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Biasanya ini dalam bentuk musyawarah gitu ya. 3, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, ini juga benar. Jadi semuanya mengeluarkan pendapatnya. Gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Monggo. Sebelum Ustazah lanjutkan. Ada yang tanyakan? Enggak. Nah, ini cuma Mas Reski ya yang menjawab ya. Yang lain sudah lanjutkan ya. Enggak. Oke. Nih kita lanjut. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah melakukan kerjasama. Ini contohnya dari gambar. Itu kerjasama yang dilakukan di rumah ya. Di rumah. Manfaat kerjasama itu ada nanti yang pertama, itu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Benar atau tidak ini kalau kalian bekerja sama? Contoh aja kalau kelompok. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, iya atau tidak? Iya. Iya. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan, iya atau tidak? Iya. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Jelas sekali karena kita kan bareng-bareng, jadi semakin memperkuat semangat persatuan. Ini contoh kalau di rumah bapaknya ini sedang mengangkat beras, ibunya melipat baju, anaknya ini membawa apa ini ya? Mungkin dia habis dari warung karena disuruh ibunya, begitu. Nah, ini nanti selain tadi kita
masuk ke nilai-nilai atau penerapan persatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, nanti kita juga mengenal yang namanya sikap rela berkorban. Nah, ini juga termasuk sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan, teman-teman. Selain kalian tadi toleransi, mementingkan kepentingan bersama, ketiga hidup rukun, kita nanti juga sikap rela berkorban. Tidak hanya pahlawan ataupun bapak ibu kalian yang rela berkorban, tapi kalian juga harus mempunyai sikap ini ya. Sikap rela berkorban itu dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme kalian ya sebagai pelajar. Itu juga harus. Yang kedua itu rela berkorban itu demi kepentingan bersama agar mempererat persaudaraan. Rela berkorban kalau anak-anak itu bagaimana ya Us? Ada yang tahu yang maksudnya rela berkorban? Kalau kalian itu rela berkorbannya seperti apa ya? Ada yang bisa? Tidak hanya bapak ibumu yang rela berkorban mencari nafkah untuk kalian, tapi kalian juga harus bisa mempunyai sikap rela berkorban. Contohnya apa? Ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa? Atau silakan dibacakan, monggo siapa yang mau membacakan. Itu sudah Ustazah beri contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. Ada yang mau membacakan? Teman-teman? Siapa yang mau membacakan? Monggo Mbak Ratna Galuh. 1. Menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. 2. Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. 3. Mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Good. Itu yang disebut atau sikap rela berkorban kalau di lingkungan sekolah sebagai siswa, begitu ya. Itu sudah termasuk rela berkorban. Jadi tidak dibayangkan bahwa rela berkorban itu kita ikut perang atau kita ikut apa kalau zaman dahulu ya. Enggak, kalau yang sekarang karena sudah kemerdekaan, rela berkorban di sekolahan itu ya tadi sudah dibacakan Mbak Ratna Galuh, menyisihkan uang untuk berdonasi, membersihkan ruang kelas, itu sudah termasuk contoh rela berkorban kalian yang dilakukan di sekolahan, begitu ya. Jadi nanti kalau pas ada soal disuruh menuliskan contoh rela berkorban, bisa ya? Gimana teman-teman? Bisa ya? Nah, tadi sudah rukun, mementingkan kepentingan umum, toleransi, rela berkorban. Dan sekarang sikap pantang menyerah. Itu sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi contohnya itu banyak yang tadi ya, sikap-sikap yang untuk menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Selain rela berkorban tadi, sikap pantang menyerah ini tadi ya, dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita, itu yang dulu sebelum kemerdekaan, itu mengalami banyak rintangan teman-teman dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja, karena mereka mempunyai sikap pantang menyerah ini tadi. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Contoh nanti mungkin di bukumu paket, itu kan ada contoh di situ sudah diterangkan atau dicontohkan Bung Tomo, perjuangannya Bung Tomo di halaman 108. Itu salah satu contoh pantang menyerahnya beliau sebagai pahlawan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Jadi pahlawan-pahlawan itu memiliki sikap pantang menyerahnya supaya Indonesia itu bisa merdeka. Nah, nanti bagaimana contoh sikap pantang menyerahnya untuk kalian, begitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini sudah Ustazah beri contoh 5. Monggo ada yang mau membacakan? Contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa membacakan ini? Monggo siapa? Teman-teman?
Ada yang mau membacakan? Sudah tunjuk, Pak. Erik Bintang. Oke, yang angkat tangan Mas Erik. Contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, membela kebenaran dan keadilan, meminta bantuan teman, guru atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Benar. Terima kasih Mas Erik sudah mau membacakan contohnya ya. Nah, ini adalah contoh pantang menyerah. Kalau kalian sebagai pelajar giat belajar itu sudah termasuk contoh pantang menyerah, begitu ya. Kalau dulu saat sebelum kemerdekaan pahlawan kita pantang menyerahnya bagaimana caranya biar Indonesia itu merdeka. Nah, kalau sekarang yang sudah merdeka, kita dalam mengisinya sikap pantang menyerahnya untuk pelajar satu tadi sudah dibacakan giat belajar, itu sudah termasuk contoh atau sikap dari pantang menyerah. Selain itu juga nanti mungkin meminta bantuan temanmu atau gurumu jika kalian merasa kesulitan, tidak usah malu, begitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Sudah lanjutkan ya. Nanti selain tadi sikap-sikapnya, nanti juga kita akan membahas tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sejarah itu kan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Nah, tinggal kita setelah kemerdekaan itu bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan agar persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga, begitu ya. Ini ada beberapa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Yang pertama itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju karena kita benar-benar bersatu, begitu ya. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman dan cepat. Bisa kalian cek di daerahmu. Pembangunan yang paling terlihat itu mungkin jalan di daerah tempatmu yang dulunya belum diaspal, masih tanah, sekarang pasti banyaknya yang sudah diaspal. Jadi sudah pembangunan nasional itu lancar, gitu ya. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Jadi semua warga Indonesia itu sejahtera, walaupun memang kesejahteraan sekarang itu kan belum merata, begitu ya. Yang selanjutnya, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Jadi mengurangi perselisihan, begitu ya. Walaupun berbeda-beda. Yang selanjutnya, persaudaraan antar warga negara terjamin semakin erat karena tadi adanya persatuan dan kesatuan. Nah, ini pentingnya persatuan dalam kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Itu untuk mencapai persatuan kesatuan, itu kita perlu tadi ya sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, toleransi. Itu jangan sampai kalian tinggalkan. Dan nanti silakan dikembangkan, begitu ya. Ini ada 3 contoh nilai persatuan. Tadi mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Cek sekarang. Silakan cek ballpoint, buku atau tas kalian itu sudah produk Indonesia atau belum? Monggo. Sudah dicek buku kalian? Made in mana? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya ada di pensil atau ballpoint itu ada made in. Nah, atau HP kalian itu produksi mana ya yang kalian pakai? Jarang ya kalau jarang ya kalau handphone terus laptop kayak Ustazah ini yang merek atau buatan dari Indonesia. Nah, siapa tahu nanti
berapa ya, 15 tahun ke depan itu dari kalian yang ada di GIMED ini yang menciptakan HP produk dalam negeri, laptop produk dalam negeri, begitu ya. Amin. Semoga terwujud. Jadi tidak harus kita membeli dari produk-produk luar negeri. Bahkan ballpoint pun saja itu produknya banyaknya adalah produk dari mana? Cina. Luar negeri. Iya benar. Bajumu produk dalam mana? Produk buatan mana? Dalam negeri. Iya, ini baju ya. Buku itu kalau buku sih masih Indonesia. Tapi Ustazah. dalam. Mas Fian punya cita-cita pengen menciptakan HP merek Kates Krokot, Us. Bagus itu, bagus, cita-cita yang bagus. Namanya juga keren ya. Apa tadi? Krokot? Kates Krokot. Kates ki kak pepaya ya. Krokot itu bunga itu ya. Bagus Mas Pian. Semoga cita-citamu terwujud dan cita-cita teman-teman yang lain juga. Kalau punya cita-cita itu yang satu, bagaimana caranya kita mewujudkan ya. Kalau kita sekarang jadi pelajar, ya belajar yang giat. Nanti kalau kalian sudah masuk di SMP, SMA dan perkuliahan, pasti sudah bisa memanage sendiri. Biar caranya biar cita-citaku itu bisa terwujud, begitu ya. Nggak apa-apa punya cita-cita itu setinggi langit. Kalau nggak terwujud, ya harus bagaimana caranya bisa terwujud. Nah tadi pantang menyerah, begitu ya. Terus contoh yang kedua ini rajin belajar teman-teman. Tadi ya sudah sebagai pelajar cara dia mengisi kemerdekaan agar mempersatu atau menjaga persatuan ya tadi belajar. Yang ketiga mempererat kerjasama. Kalau kalian sama temanmu sendiri saja masih banyak kok yang berselisih, nah itu dihindari. Bahkan ada yang ke-gap atau ngegeng-ngegeng itu dihindari. Sudah kelas 6 ini ya. Tapi karena ini pandemi mungkin jarang ya sekarang. Kalau dulu itu kelihatan ini Pian koncone siapa, lebih cerdas dengan siapa, atau Mas Astigor dengan siapa, Rega dengan siapa itu kelihatan Ustazah. Tapi kalau selama pandemi ini Ustazah ya tidak tahu ya. Semoga tidak ngegeng-ngegeng ya. Terus lanjut, nah ini cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan itu sekarang ini ya. Tuh ada beberapa caranya. Saya bacakan ya ini ya. Menjaga keharmonisan antar suku. Tadi sudah diulang-ulang terus. Yang kedua meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kalau ada di daerahmu ada yang membangun rumah atau kerja bakti, ya silakan kalian ikut ya. Ikut membantu. Yang ketiga memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku. Nanti kalau kalian kalau sekarang pun mungkin ya, ada tetangga atau teman yang beda suku, bergaulah dengan mereka. Jangan membeda-bedakan. Bahkan kalau berbeda agama, bergaulah dengan mereka. Jangan membeda-bedakan. Semakin banyak teman, itu akan semakin banyak persaudaraan kita ya. Terus lanjut yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, ini sudah banyak yang diupayakan ya. Mungkin di daerah kalian ada kalau sore hari itu TPA. Ada yang di sini ikut TPA atau TPH atau Haromen mungkin ada juga. Banyak ya yang di sini setiap sore ikut TPA. Aku Kenapa tidak? malas. Aku pernah. Jangan malas mas. Tadi kan sudah ada contohnya, pantang menyerah, toleransi tadi, bekerja keras. Biar caranya kalau kalian menjaga, terutama ini ya, menjaga hafalan kalian itu yang paling berat teman-teman. Dari kelas 1 sampai kelas 6 diupayakan kan juz 30 kalian hafal. Alhamdulillah kan sudah selesai untuk menghafalnya di kelas 4 kemarin. Kelas 5 dan kelas 6 kan murojaah terus. Apalagi sekarang kita kan bisanya murojaah paling kalau kita tatap muka seperti ini atau nanti di sekolah. Lah biar caranya biar menjaga, biasanya kan ikut itu TPA, TPH atau
rumah Quran atau di daerah Karangpandan Haromain begitu. Biar hafalannya itu terjaga, tidak hilang begitu ya. Nanti di akhir pembelajaran di semester 2 ada tes tahfidz loh ya. Semua hafalan yang pernah kalian hafal dari kelas 1 sampai kelas 6 itu disetorkan. Jadi dimurajaah terus. Lanjut, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Ini banyak loh ya. Di Indonesia sebenarnya juga ada, tapi kan tidak terlalu. Tapi kalau di luar negeri itu kan banyak, masih banyak peperangan di luar negeri. Bersyukurlah bahwa di Indonesia itu hidupnya masih adem ayem. Tapi lihatlah di kemarin itu yang paling lagi hot news itu di trending topik itu adalah Afghanistan yang sedang mengalami peperangan. Doakan mereka yang mengalami perang itu segera berakhir ya, karena hidup di negara perang itu tidak enak teman-teman. Kalau kalian cari atau googling daerah-daerah Timur Tengah itu banyak yang masih mengalami peperangan. Itu hidupnya tidak enak, nggak seperti kalian, sekolah nyaman, di rumah pun sekolah bisa. Tapi kalau di negaranya itu masih ada konflik atau peperangan, mereka itu tidak bisa sekolah seperti kalian gitu. Bahkan di musim dingin mereka kedinginan karena nggak punya baju dingin begitu. Kasihan sekali. Jadi bersyukurlah kalian ada di Indonesia, di mana negara ini sudah termasuk negara yang merdeka, tidak ada konflik. Walaupun konfliknya intern tidak sampai ada yang namanya peperangan begitu ya. Oke, lanjut. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Cek di sekitarmu, mungkin ada simbah-simbah yang hidup sendiri, itu silakan disantuni. Atau bisa jadi kalian beri donasi, itu bagus sekali. Terus lanjut, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Benar sekali. Daerah temannya Ustadzah ngajar itu di daerah Kalimantan, ya Allah, itu daerahnya itu banyak sekali sungai ya. Jadi perjalanannya itu mau ke sekolah itu harus pakai rakit, bukan rakit, kayak perahu motor itu loh. Nanti dari perahu motor setelah selesai nanti masih jualan, dan jalannya itu masih belum aspal. Kalau hujan itu masih banyak endut, lumpur seperti itu lah. Bersyukur di daerah Jawa itu pembangunannya pesat, tapi di luar Jawa itu masih tersendat-sendat teman-teman. Tapi masih sudah ada mulai pembangunan. Nah, sampai di sini dulu. Ini materi tadi ya, dari pertama sampai terakhir. Coba sikap apa saja yang perlu lakukan sebagai contoh pelajar agar persatuan dan kesatuan di Indonesia itu terwujud. Sikapnya apa saja? Coba sebutkan satu saja yuk. Dari 5 sikap tadi. Satu, siapa yang bisa? Sikap apa? Ayo, sikap apa saja yang perlu kalian lakukan atau perlu kalian perlu kalian terapkan agar persatuan dan kesatuan di keluarga, sekolah, masyarakat itu terwujud. Sikapnya apa saja tadi? Satu, Toleransi. Toleransi. Oke, apa lagi? Apa meneh? Ada yang bisa? Apa Mbak Rona? Aninda Rona? Membantu teman yang kesusahan. Iya, boleh. Tadi satu, hidup rukun. Rukun. 2, toleransi. 3, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama. Lanjut, pantang menyerah. Terus lanjut lagi. Terakhir tadi apa? Rela apa? Berkorban. Berkorban.
Jadi kalian menyisihkan, tadi contohnya kan menyisihkan uang saku untuk didonasikan, itu sudah rela berkorban. Pantang menyerah, kalau kalian mengalami kesulitan silakan langsung bertanya, itu contohnya sama belajar giat. Itu adalah cara atau sikap-sikap yang perlu kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, lanjut ya tugasnya kalian. Tadi silakan nanti dibaca lagi materi yang Ustadzah terangkan ini. Habis ini nanti Ustadzah akan share materi ini di Google Classroom. Kalau bisa, monggo dicatat di buku catatan sama seperti saat pembelajaran SBDP. Karena materi ini kemarin Ustadzah cek di buku tematik 6B. Itu contoh-contohnya masih sedikit. Jadi nanti silahkan kalian rangkum di bukumu. Kalau di print. Print boleh gak? Kenapa, Mas? Print boleh gak? Boleh. Kalau yang punya printer, materi apapun yang Ustadzah beri yang dalam bentuk file itu bisa di print ya. Itu malah alhamdulillah. Jadi nanti bisa dibaca lagi saat kalian mau ujian. Kalau yang punya printer, tapi kalau yang tidak punya, enggak apa-apa menulis di buku tulismu. Lebih bagus itu kalau menulis di buku tulis, karena apa yang kita lihat, tadi kan kita sudah dengar, sudah kita lihat, terus kita tulis, itu akan lebih paham lagi. Tapi kalau ada yang menghendaki mau di print, enggak apa-apa. Kemarin juga ada yang WA Ustadzah, materi SPDP yang Ustadzah kirim boleh di print? Boleh, enggak apa-apa, silakan di print. Nanti Ustadzah kirim materinya di Google Classroom ya. Materi yang ini yang Ustadzah terangkan baru saja ini memang Ustadzah niatkan mengirimnya setelah Kimit. Yang tadi Ustadzah kirimkan itu adalah tugas yang mau dikerjakan. Nah ini, kerjakan soal halaman 182 sampai 183. Itu yang di 6B. Yang ini ya. Silakan nanti dikerjakan, ditulis di buku tugasmu, tulis nama, jangan lupa tulis nama, nomor kelas di bagian atas biar gampang untuk mengoreksi. Terus nanti silakan selesai dikirim di Google Classroom. Nanti Ustadzah share untuk materi ini agar bisa di print boleh, dicatat boleh. Karena materi yang ada di buku 6B itu masih kurang ya. Ustadzah tambahi di sini. Ada yang tanyakan lagi mungkin teman-teman? Sebelum kita akhiri. Aku pengen nanya, Us. Siapa ini tadi, Mas? Oh, Mas Daris. Iya, Mas. Halaman 182 sama 183 yang dikerjakan itu PPKN. Ini kan kita materinya kan ini hanya PPKN. Nah, ini ya. Nih, PPKN ini ya. Yang PPKN saja ada 7 soal. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sudah. Oke. Semua mic bisa dinyalakan. Kita tutup pertemuan kali ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Abata. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, selesai untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.